Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Weni Nila Saada, NIM 101182110 dari kelas praktikum formulasi sediaan steril C. Berikut ini saya akan menampilkan video persiapan sebelum kita memasuki laboratorium praktikum formulasi sediaan steril. Pertama-tama kita akan menunjukkan bagaimana tata cara mencuci tangan yang benar sebelum memasuki laboratorium. Pertama-tama kita tekuk dulu lengan kita sampai siku kita terlihat. Kemudian basahi telapak tangan sampai ke siku tangan bagian kanan dan tangan bagian kiri sampai semuanya terbasahi. Ambil sabun antiseptik dan oleskan pada tangan dari ujung hingga ke siku. Gosok-gosokkan telapak tangan, lalu punggung tangan, sela-sela jari kanan dan jari kiri secara bergantian. Lalu kita gosok-gosokkan, bersihkan jempol kanan dan jempol kiri. Tunjukkan jari tangan dan kita gosok-gosokkan di telapak tangan. Setelah semua langkahnya selesai, kita bilas area tangan sampai siku bagian kanan dan bagian kiri sampai sabunnya bersih. Biarkan air menetes dari siku. Jangan lupa matikan kerannya dengan menggunakan alas tisu. Keringkan tangan dengan blower atau dengan tisu. Pastikan posisi siku berada lebih rendah dari pergelangan tangan. Atur kembali lengan baju seperti seharusnya. Gunakan tisu untuk melapisi tangan. Nah, sudah selesai. Nah, selanjutnya cara menggunakan baju kerja di gray area sesuai prosedur yang berlaku. Baju steril gray area meliputi ada penutup rambut, kacamata pelindung, baju steril, celana steril, dan penutup sepatu atau biasa disebut dengan shoe cover. Nah, selanjutnya ini adalah langkah-langkah pemakaian perlengkapan di gray area. Kita yang pertama akan masuk ke dalam staging area atau locker room. Kemudian pasang penutup rambut. Langkah ketiga, masukkan aksesoris dan barang ke loker seperti cincin dan juga barang-barang yang berada di dalam saku. Langkah keempat, kita bersihkan make up. Langkah kelima, pilih baju steril dengan ukuran yang sesuai dengan badan kalian. Langkah keenam, tinggalkan baju luar dan sepatu dan letakkan ke dalam loker. Setelah gray area, kita akan memasuki yaitu white area. Untuk perlengkapan white area sendiri, yang pertama ada baju overall steril, kacamata pelindung, yang ketiga ada masker, yang keempat ada sarung tangan steril dan shoe cover white area. Nah, berikut adalah langkah-langkah penggunaan baju kerja di white area. Yang pertama, kita akan masuk ke ruang ganti white area. Buka pintu menggunakan siku Anda. Sebelum memulai, buang pembungkus bila ada pada bench. Desinfeksi sarung tangan dengan cairan desinfektan.
Kemudian, pilih baju steril dengan ukuran yang sesuai. Atur perlengkapan pada bench. Usahakan tidak saling bertumpuk ya. Kembali, kita jangan lupa desinfeksi sarung tangan menggunakan cairan desinfektan. Nah, kita lanjut ya. Selanjutnya, jangan lupa gunakan sarung kepala atau hood steril. Dan langkah selanjutnya, desinfeksi sarung tangan dengan cairan desinfektan. Langkah selanjutnya, jangan lupa gunakan masker. Desinfeksi kembali sarung tangan kalian ya. Gunakan baju coverall steril yang sesuai dengan ukuran kalian. Kembali kita desinfeksi sarung tangan kita. Setelah kita desinfeksi sarung tangan kita menggunakan soy cover steril. Nah, lalu langkahkan kaki yang telah memakai soy cover steril pada area yang bersih. Gunakan soy cover yang satunya pada area yang bersih. Desinfeksi kembali sarung tangan kalian. Gunakan kacamata pelindung dan pastikan kacamata menutupi penutup kepala steril. Nah, selanjutnya jangan lupa desinfeksi lagi sarung tangan Anda menggunakan cairan desinfektan. Gunakan sarung tangan steril sesuai prosedur yang telah ditentukan. Kemudian yang terakhir, desinfeksi lagi atau desinfeksi akhir sarung tangan kalian. Dari pemaparan penggunaan baju kerja yaitu memasuki gray area dan white area, penggunaan sarung tangan atau glove merupakan hal-hal yang sangat penting. Kenapa? Karena tangan kita merupakan bagian yang paling banyak kontak dengan sediaan. Jadi, sangat penting untuk memahami teknik memakai sarung tangan yang benar. Teknik memakai sarung tangan, langkah pertama yaitu cuci tangan kalian dengan air mengalir. Yang kedua, ambil sarung tangan dengan ukuran yang sesuai. Yang ketiga, buka pembungkus. Yang keempat, perhatikan bahwa terdapat daerah dalam sarung tangan yang dilipat keluar. Yang kelima, tidak boleh kontak dengan bagian luar sarung tangan. Yang keenam, jika sudah menggunakan sarung tangan, tidak boleh kontak dengan bagian dalam sarung tangan. Yang ketujuh, gunakan sarung tangan hingga overlap pada lengan baju. Yang kedelapan, lakukan hal yang sama dengan tangan yang lain. Proses menggunakan sarung tangan selesai. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.